Terima kasih Pak Tatang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dinam Takin selaku peserta calon guru penggerak. Yang saya hormati Pak Tatang selaku pemacara, dan tidak lupa rekan guru konflik PKS serta adik mahasiswa PKS yang sama. Rekan-rekan semua barangkali tidak akan banyak yang bisa sampaikan. Yang pertama barangkali terkait program calon guru penggerak yang sekarang sedang dijalani oleh rekan kita Bapak Dinam Takin SPDMN, merupakan kegiatan yang sangat baik, positif untuk menambah wawasan, pengalaman, serta kompetensi yang dibutuhkan oleh kita selaku guru. Saya selaku rekan beliau dan juga oleh manajemen di jurusan mendukung penuh dan punya harapan barangkali dari rekan-rekan lain yang belum mengikuti apa yang sedang dilaksanakan oleh rekan ini, yang lain bisa mengikuti, sehingga apa yang menjadi program pemerintah dari CGP ini di sekolah kita banyak yang ikut sebagai peserta. Karena kalau tidak salah beliau Pak Dina ini adalah pionir, orang yang pertama di sekolah kita yang mengikuti program CGP. Harapannya ke depan barangkali menyusul Pak Dina yang lain yang mengikuti program ini, barangkali itu harapan kami. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka salah satu kegiatan dari program guru penggerak. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Adi Gunawan yang mewakili tim manajemen sekaligus ketua program keahlian, yang saya hormati Pak Tatang selaku pembawa acara sekaligus sekretaris program keahlian, juga rekan-rekan yang saya banggakan. Dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan salah satu materi yang menjadi tugas dari calon guru penggerak, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Beberapa materi yang nanti insya Allah akan saya paparkan memberikan pengetahuan baru, wawasan baru, kompetensi baru bagi kita. Karena kalau saya lihat, kalau saya pahami, isi atau konten dari modul ini sangat relevan berkait dengan aktivitas kita sehari-hari di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Judul kegiatannya adalah aksi nyata, di mana saya sebagai calon guru penggerak harus menyampaikan dalam sebuah forum diskusi seperti ini, dan kemudian nanti mengimplementasikan teori-teori yang ada di modul kajian ini langsung kepada siswa. Apa yang sangat saya hormati berkaitan dengan budaya positif ini, sebelumnya calon guru penggerak itu diberikan materi-materi terkait dengan proses pembelajaran. Yang pertama adalah materi berkaitan dengan filosofi KHD Ki Hajar Dewantara, mungkin nasional, tokoh pendidikan yang meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia. Dan peran guru penggerak, kemudian ada visi guru penggerak, kemudian modul terakhir yaitu budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak harus mampu mengimplementasi itu minimal untuk diri saya sendiri, yang baiknya bisa berimbas menjadi teladan atau contoh yang bisa rekan-rekan ikuti. Implementasi budaya positif di sekolah akan menciptakan pembelajaran menuntun pada kodrat anak, begitu, agar anak mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan saya di dalam menciptakan budaya positif di satuan pendidikan adalah bahwa budaya positif akan semakin tumbuh dan berkembang dengan mengimplementasi konsep-konsep inti. Konsep-konsep ini kewajiban saya mensosialisasi kepada rekan-rekan semua. Yang pertama adalah disiplin positif. Berkaitan dengan disiplin positif, Ibu Bapak, bagaimana guru begitu ya, lebih luas lagi bagaimana sekolah begitu, di dalam keseharian menghadapi perilaku anak, mampu membiasakan murid untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nilai-nilai itu ada di hati anak-anak kita tanpa paksaan muncul dari individunya. Saya kira mungkin tidak ada sampah yang berserakan seperti itu. Mungkin tidak ada anak datang terlambat, karena mereka meyakini ini nilai kebajikan yang harus diikuti gitu. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tadi, disiplin positif itu. Kemudian yang kedua, membiasakan disiplin diri, mengontrol diri dalam segala tindakan. Kemudian yang ketiga, membiasakan murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. PR kita adalah itu tadi, bagaimana menanamkan motivasi internal itu ada tumbuh dalam diri murid, tidak dengan motivasi yang lain. Hal-hal seperti itu yang nanti akan kita lihat sebetulnya mana yang lebih mengena pada diri anak, motivasi seperti apa yang lebih, apakah motivasi internal atau eksternal. Kemudian berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Guru penggerak harus mampu memerankan 5 posisi kontrol guru ini, mensimulasikan 5 posisi kontrol ini. Atau bahkan karena kita sudah mengajar lebih dari 10 tahun, lebih dari 15 tahun, jangan-jangan kita sudah terbiasa di posisi yang 5 ini begitu. Satu, posisi kita sebagai penghukum. Jadi ketika ada anak yang bersalah, pasti bahasa kita menghukum. Wah, kamu pantas saja terlambat. Lari sana, usap sana. Mungkin perilakunya seperti itu dengan bahasa teman. Jadi memposisikan kita ketika menghadapi masalah pada diri anak, kita berperan sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau biasanya ini identik bahasa kita mengaitkan dengan aturan. Oh, kamu harusnya nggak seperti itu. Ini kan aturannya begini. Dia lebih mengingatkan ke norma, etika, aturan. Memposisikan kita sebagai terhadap permasalahan pada anak, yaitu sebagai manajer. Bahwa anak itu aset, salah apapun perilakunya mereka adalah anak didik kita, aset kita yang harus kita kembalikan begitu kondisinya. Maka ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan mampu mengontrol diri begitu.
Bagaimana menciptakan motivasi itu muncul dari dirinya sendiri, sehingga tidak harus ada paksaan, tidak harus ada imbalan, tidak harus ada hukuman. Nah, itu PR bersama bagi kita. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang sudah diakui secara global begitu. Nah, bagaimana kita melihat masalah yang ada pada diri anak itu, jangan-jangan ini masalahnya gitu ya. Ada kebutuhan, 5 kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi. Oh, ini sangat penting menurut saya nih, dan belum membudaya di sekolah ini. Terus terang, saya kemarin sampai mengangkat ini di rapat manajemen berkaitan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, pernyataan universal yang diingat, dipahami, diimplementasi oleh sekolah. Nah, keyakinan universal ini apa? Itu sudah ada listnya itu ya. Kemudian yang kedua, guru berperan menetapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan membuat kesepakatan murid. Jadi ibu bapak sebelum mengajar, saya buat kesepakatan supaya perjalanan pembelajaran kita tertib, rapi, aman gitu. Nah, salah satunya dengan menanamkan ini dalam bentuk aktivitas kegiatan. Itu munculnya dari kita, dari anak. Kamu ingin kelas ini seperti apa? Nggak kotor, Pak? Tulis, kelas tidak kotor. Atau apa lagi? Tidak terlambat, Pak. Mengerjakan PR nggak nyontek, Pak. Ayo kita sepakati, nggak banyak-banyak, 10 saja dulu, begitu. Nah, tugas kita mengaitkan permasalahan yang atau keinginan anak tadi dengan nilai-nilai ini. Oh, berarti kalau tidak nyontek, berarti kemandirian yang kita latih, gitu ya. Pak, ingin anak-anakku tepat waktu kalau sholat. Nah, itu berarti yang poin 1. Beriman bertakwa. Ini rujukan-rujukan yang disarankan dari direktorat berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Kompetensi guru salah satunya menguasai teori segitiga restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini fondasi awalnya tadi yang 5 posisi kontrol guru segitiga restitusi itu. Jadi bagaimana kita berperan selama ini menghadapi masalah yang terjadi di siswa kita. Nah, ibu bapak, yang pertama adalah pilihan kata atau perilaku yang bisa kita perlihatkan kepada murid ketika membuang BK. Apa bahasa pertama kita? Ya tadi menstabilkan identitas, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi sampaikan itu ke anak, kamu salah, nggak apa-apa nak, itu hal yang pilihan katanya. Tetapi mungkin tidak selamanya kita berbuat salah gitu ya. Dan yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini. Ya, jadi itu apa yang disebut metode segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, nah ini contoh kasus. Kisti sering terlambat datang ke sekolah dengan berbagai alasan sehingga beberapa mata pelajaran yang diikutinya tertinggal. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan konsep-konsep atau teori-teori yang harus atau minimal dipahami oleh guru dalam rangka kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini sesuai dengan pembicaraan yang sudah kita sepakati bersama bahwa hari ini kita akan menetapkan suatu kesepakatan ya, kita buat bersama untuk kegiatan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan sehari-hari. Hari ini akan membuat kesepakatan kelas ya, kita akan membuat keyakinan kelas kita. Setuju ya? Setuju. Baik. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya kepada kalian, sebetulnya kelas yang kalian inginkan, suasana pembelajaran apa yang kalian harapkan. Kita tulis bersama-sama di papan tulis ini ya, poin-poin penting harapan kalian selama melaksanakan proses pembelajaran di kelas ini, di kelas kalian. Selama kalian berinteraksi dengan Bapak, dengan teman kalian, sampaikan ya sehingga tahu suasana belajar yang sama-sama nyaman, baik. Gitu ya? Siap ya? Oke. Baik, Bapak minta bantuan satu orang. Baik, yang pertama, ayo siapa yang angkat tangan? Oke. Oke, saling menghormati. Oke, tulis saling menghormati atau menghargai. Oke, selanjutnya siapa? Nah, dari depan dulu. Tidak terlambat masuk sekolah. 2, tidak terlambat masuk sekolah. Yang ketiga, mana? Ya, oke. Tidak berkata-kata kasar. Oke, sepakat ya, ini sepakat ya yang disampaikan teman-temannya. Oke. Tidak membuang sampah sembarangan. Terakhir ya, rambut sesuai aturan. Oke. Anak-anak, kita sepakati saja 10 permasalahan yang sering kita hadapi sehari-hari. Tuan bagi kita bagaimana kita ingin tertib di dalam kelas. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan masuk kepada tahapan yang kedua dalam rangka kita menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita ya. Nah, sekarang kita rumuskan bersama-sama kalimat-kalimat yang tadi sudah kalian sampaikan, perilaku ini menjadi kalimat positif bahwa itulah kesepakatan yang akan kita laksanakan. Nomor 1, ini sudah kalimat positif ya, saling menghormati, ditulis saja lagi. Sesuai kesepakatan kita 10 perilaku yang harus menjadi pegangan kita ya. Sekali lagi ini sepakat semuanya kalimatnya seperti ini. Ya, baiklah anak-anak, kita akan memasuki tahap ketiga, menetapkan keyakinan atau kesepakatan kelas kita.
Bapak akan membagi kalian menjadi 6 kelompok saja seperti ini ya, sesuai tempat duduk kalian. Ini ya, Bapak akan bagikan kertasnya. Nanti silahkan kalian melakukan diskusi dengan temannya. Kalian pelajari 10 kesepakatan yang sudah kalian sepakati ini. Cari nilai kebajikan apa. Setiap kelompok menyampaikan nilai kebajikan apa yang ingin kalian capai, ingin kalian raih, yang ingin kalian laksanakan dari kegiatan 10 ini. Paham? Ya baiklah anak-anak, yang tadi berdiskusi, nih saatnya kalian coba menelaah dari 10 perilaku ini ya, 10 kesepakatan kelas ini, nilai-nilai kebajikan apa yang kalian lihat, kemudian yang kalian ingin tanamkan, ingin menjadi kebiasaan sehari-hari di kelas. Baik, kelompok 1 nih, kelompok 1 apa? Kira-kira yang muncul dari perilaku ini? Kemandirian, Pak. Kemandirian. Kemandirian, tanggung jawab. Oke, kelompok 2? Hormat. Oke, apa lagi? Hormat, santun, baik. Kita mencatat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 nilai-nilai kebajikan yang muncul dari perilaku yang ini kalian implementasikan setiap hari di sekolah ya, di kelas. Nah, nilai kebajikan ini, nah kita akan konsisten ya. Kita akan berpegang teguh pada nilai-nilai tadi. Menurut teman kamu dari 10 perilaku ini ada nilai kebajikan yaitu kemandirian dan tanggung jawab. Sepakat ya, kemandirian dan tanggung jawab. Yang kedua, yang tadi kalian sampaikan nilai kebajikan yaitu hormat dan santun. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai. Minimal ya 3 nilai kebajikan ini coba kita terapkan, kita evaluasi setiap hari, setiap minggunya ya. Apakah kalian dengan kesepakatan ini lebih terlatih lagi gitu ya untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar kewajaran kita sebagai seorang siswa. Anak-anak, nih selanjutnya kalian akan lebih mendetailkan perilaku teman-teman kalian, perilaku siswa, perilaku guru juga. Di sini ada 2 tabel nih. Nanti silahkan pada kertas yang sudah Bapak bagikan tadi, kalian tulis ya. Kalian tulis di tabel T. Nih kayak ini 2 kolom seperti ini. Ada tulisan tampak seperti ini perilaku kita yang kelihatan. Ya, misalkan datang tepat waktu. Kemudian dari tabel tidak tampak seperti, tuliskan contoh-contoh perilaku yang tidak baik. Sebanyak-banyaknya silahkan. Terutama yang berkaitan dengan 10 keyakinan kelas kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian masih di lembar kerja yang sama, perilaku apa yang kalian lihat dari teman kamu, tulis. Saya ingin melihat perilaku teman saya itu, misalkan dia tanpa disuruh membersihkan kelas, dia tanpa disuruh menolong temannya. Tulis yang ingin terlihat oleh kalian perilaku baik itu apa. Terus yang terdengar, ya tulis kalian sebetulnya ingin mendengar percakapan apa dari teman-teman kalian itu, ya menyampaikan bantuan. Kemudian yang terakhir, tulis perilaku positif, perilaku baik. Di tahap terakhir dalam rangka membuat kesepakatan keyakinan kelas 3, kita akan masuk pada tahap kelima ya. Tahap kelima ini kalian tulis ya, kalian tulis pada tabel seperti ini semuanya sesuai kelompoknya masing-masing. Guru tugasnya apa. Murid tugasnya apa? Sebanyak-banyaknya. Paham ya? Kemudian yang kedua, di tabel bawahnya tulis lagi, guru tugasnya bukan memarahi, murid tugasnya bukan untuk terlambat, untuk mencontek, silahkan. Paham ya? Di tabel kelima ini, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita hari ini sudah membuat rangkaian tahapan demi tahapan di dalam rangka membuat keyakinan kelas kita, di dalam rangka membuat kesepakatan kelas kita. Nah, tujuan dari membuat rangkaian ini ya, keyakinan kelas kita, kesepakatan kita adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran kita di dalam kelas menjadi lebih nyaman, lebih baik. Jadi komitmen kita, mudah-mudahan ya, kita diberikan kemudahan untuk menjalankan aktivitas ini. Diberikan kemudahan melaksanakan keyakinan kelas kita. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.